Hai hai hai. Welcome to my channel. Halo, saya Octavia Sriwahyuni, mahasiswa U45 Jakarta, program studi Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek UAS Teori Komunikasi dengan judul Hoax di Media Sosial Facebook Menjelang Pemilu 2024. Sebelum kita membahas tentang kasus yang akan dikaitkan dengan teori komunikasi, kita akan membahas tentang pendahuluan. Di zaman yang serba digital dan perkembangan teknologi yang melaju pesat, membuat semua orang dengan mudah mengakses berita melalui berbagai media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, dan masih banyak lainnya. Tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Media sosial yang seharusnya sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada halayak, justru seringkali malah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Informasi yang telah menyebar tersebut akan dapat mempengaruhi banyak orang baik mengenai emosi, perasaan, pikiran, maupun tindakan. Hoax sangat mudah terjadi dan menyebar di media sosial. Hal tersebut dapat terjadi karena kemudahan penggunaan media sosial yang mana sifatnya saling terikat atau berhubungan dengan situs berita online. Penyebaran berita atau informasi yang berisi konten hoax dan hate speech yang paling banyak adalah Facebook. Penyebabnya karena rata-rata pengguna Facebook terhubung ke kota ataupun negara lain, sehingga dalam proses penyebarannya pun begitu sangat mudah. Sedangkan aplikasi chatting misalnya WhatsApp, penyebarannya tidak begitu mudah, walaupun penggunanya banyak tetapi dalam cara menyebarkannya harus memiliki kontak seseorang yang akan dikirimkan berita atau informasi hoax dan hate speech. Dilansir dari Kompasiana, jika dipresentasikan penyebaran hoax dan hate speech di media sosial berupa Facebook sekitar 92,40%, sedangkan aplikasi chattingan berupa WhatsApp sekitar 62,80%, serta pada situs web sekitar 34,90%. Dan baru-baru ini banyak sekali postingan di Facebook mengenai hoax di media sosial Facebook yang dikaitkan dengan pemilu 2024 mendatang. Hal inilah yang melatar belakangi judul makalah di atas. Pada lembar berikutnya terdapat metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai dalam membuat karya ilmiah ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara analisa, rumusan dari masalah, dan teori dipakai sebagai dasar dari penelitian. Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan melalui media sosial sesuai sumber pembahasan. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dapat memberikan gambaran, ringkasan berbagai situasi dan kondisi sesuai dengan realitas fenomena yang terjadi di masyarakat. Lembar berikutnya terdapat teori utama. Teori utama yang menjadi landasan dari artikel di atas adalah teori SOR atau stimulus, organisme, dan respon. Bahwa setiap proses efek media terhadap individu harus diawali dengan perhatian terpaan oleh beberapa pesan media, sehingga pada jangka waktu tertentu menciptakan suatu perbedaan efek dari pengaruh terhadap komunikan. Adapun keterkaitan teori SOR atau stimulus organisme respon dalam penelitian ini adalah yang pertama stimulus. Yang dimaksud adalah pesan yang disampaikan melalui media massa Facebook yang mengunggah video yang diklaim oleh pemilik akun sebagai ajang kampanye terselubung Jokowi periode 3. Yang kedua adalah organisme, yang dimaksudkan adalah halayak, bisa seseorang atau kelompok pengguna aktif media sosial Facebook. Yang ketiga adalah respon, yang dimaksudkan adalah perubahan perilaku pengguna sosial media Facebook yang telah melihat unggahan video hoax dengan harapan mendapatkan komentar sebagai dukungan atau bahkan menjadi konflik baru sebagai respon halayak. Teori ini mengatakan bahwa perilaku dapat berubah hanya apabila stimulus atau rangsang yang diberikan benar-benar melebihi stimulus semula yang dapat meyakinkan organisme. Namun, sayangnya masyarakat Indonesia kurang cermat dalam menanggapi postingan-postingan yang belum tentu kebenarannya. Mereka cenderung cepat terangsang dan mudah percaya dengan pemberitaan yang diunggah di media sosial, khususnya Facebook, baik dalam bentuk story, caption, atau bahkan video. Dilanjutkan dengan teori pendukung. Teori terpaan media atau media exposure adalah
proses penerimaan stimulus melalui alat indera seperti perasaan, penglihatan, dan pendengaran. Menurut Rosgren dalam Rahmat 2009, terpaan media juga dapat diukur melalui dimensi seperti berikut. Yang pertama adalah frekuensi, yaitu meliputi rutinitas atau berapa kali seseorang menggunakan media dan mengkonsumsi isi pesan dari media, seperti contoh kasus di atas bahwa seseorang lebih sering memposting, melihat postingan akun lain, atau sekedar membaca sepotong-sepotong postingan yang ada di sosial media Facebook. Yang kedua adalah durasi, yaitu meliputi berapa lama seseorang menggunakan media dan mengkonsumsi isi pesan dari media yang seringkali tidak diketahui kebenarannya. Yang ketiga adalah atensi, yaitu tingkat perhatian atau proses mental seseorang dalam menyimak suatu program. Namun sayangnya masyarakat Indonesia memiliki atensi yang kurang karena kebanyakan dari mereka menelan mentah-mentah berita yang disajikan tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Oleh karena media massa yang berbasis internet mudah untuk diakses, maka tak jarang pemberitaan atau informasi yang diunggah di media sosial mampu mempengaruhi halayak dan bahkan mampu membentuk perilaku halayak sebagai dampak dari terpaan yang ditimbulkan oleh pemberitaan. Hal ini dapat dibuktikan dari contoh kasus di atas. Mari kita masuk ke dalam pembahasan. Dalam video yang diposting di Facebook terdapat tulisan misi Jokowi. Tulisan tersebut meniban tulisan Biro Pers, Mediam, dan Informasi Sekretariat Presiden. Unggahan video tersebut diberi keterangan sebagai berikut, di mana Jokowi mendatangi setiap rumah penduduk di NTT untuk membagi-bagikan kaos untuk kampanye terselubung 3 periode. Ini adalah gambar postingan yang mengklaim Jokowi datangi rumah penduduk ND, bagikan kaos kampanye terselubung 3 periode. Namun faktanya video yang diunggah akun resmi Presiden tanggal 1 Juni 2022 dengan judul video Belusukan Malam di ND berlangsung pada Selasa 31 Mei 2022 malam di ND NTT. Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul Momen Jokowi Kejutkan Warga Gang Kaget di ND saat belusukan malam hari yang dimuat situs liputan6.com 1 Juni 2022 malam hari itu sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Di luar agenda yang telah direncanakan, Jokowi mengunjungi beberapa rumah warga di lorong Winirai Gang Kaget, Kabupaten ND. Dengan mengenakan jaket merah berlambang G20, Jokowi menyapa langsung para warga dan memberikan bantuan berupa sembako. Tidak hanya Liputan 6 saja, penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul Presiden Jokowi belusukan ke dapur warga di ND NTT bagikan BLT yang diunggah oleh iNews Siang pada tanggal 2 Juni 2022. Lagi-lagi postingan hoax, sebuah video yang diklaim Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi membagikan kaos 3 periode beredar di media sosial. Video tersebut disebarkan salah satu akun Facebook pada 6 Juni 2022 dengan 206 viewer dan 16 komentar. Padahal kebenarannya video tersebut adalah video kampanye 3 tahun lalu yang dilakukan oleh Bapak Jokowi di Banyumas. Dari kedua kasus di atas mengenai postingan di Facebook yang mengaitkan kabar bahwa Jokowi membagikan kaos 3 periode, IFCN atau International Fact Checking Network menyatakan bahwa kedua postingan di atas adalah hoax. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat dengan mudah terpengaruh dengan hoax. Yang pertama, kurangnya minat baca masyarakat. Yang kedua, tidak memeriksa terlebih dahulu kebenaran berita yang diterima. Yang ketiga, karena kurangnya pengetahuan, maka cepat menyimpulkan berita yang diterima. Menurut Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, Dedi Mulyana dalam Rudi 2017, kebanyakan masyarakat juga tidak terbiasa mencatat dan menyimpan data sehingga sering berbicara tanpa data. Di sisi lain, masyarakat lebih senang membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan kekerasan, sensualitas, drama, intrik, dan misteri. Politik adalah bidang yang memiliki aspek tersebut. Tidak heran kalau hoax seringkali terjadi pada tema politik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa media massa sebagai alat untuk menyampaikan informasi memiliki peranan penting dalam mempengaruhi audiens dalam bentuk postingan yang diunggah di Facebook oleh akun yang tidak bertanggung jawab, dalam menyebarkan berita bohong atau hoax dikaitkan dengan isu pemilu 2024 yang memberitakan tentang Bapak Jokowi yang tengah melakukan kampanye terselubung 3 periode,
mampu mencuri perhatian audiens di media massa, sehingga postingan tersebut menimbulkan respon dari masyarakat yang cenderung mudah terpengaruh atau terkena terpaat media. Oleh karena itu, penting sekali kita sebagai masyarakat untuk lebih cerdas menanggapi postingan dan bersikap, agar tidak mudah termakan hoax atau berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Thank you for listening and watching.